Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibagunyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku, dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Argo. Di Kejadian 2 ayat 18-15 dikatakan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, di sini kita melihat bahwa Allah lah yang menciptakan rumah tangga atau keluarga atau perkawinan. Amin, saudara sekalian. Nah, di sini kita harus memiliki suatu hubungan yang erat dengan Tuhan. Karena apa? Perkawinan atau keluarga itu harus memupuk hubungan dengan Tuhan dengan erat, saudara sekalian. Karena apa? Perkawinan itu adalah dari Allah. Keluarga itu adalah Allah yang menciptakannya, ya saudara sekalian. Allah memiliki tujuan yang khusus bagi rumah tangga ini, Tuhan Yesus, ya saudara sekalian, ya rumah tangga ini. Jadi kita harus, kita punya alasan yang kuat bahwa kita harus mempunyai relasi yang kuat dan juga erat dan intim dengan Tuhan. Masing-masing suami, kemudian suami dan juga istri, dan juga harus punya relasi yang intim dengan Tuhan Yesus, saudara sekalian. Tanpa itu, mungkin gampang untuk digoyahkan, saudara sekalian, ya. Jadi intim dengan Tuhan. Di Kolose 2 ayat 6-7 dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur, saudara sekalian. Prinsipnya, saudara sekalian, ya, semakin dekat suami istri atau keluarga dengan Tuhan, maka suami istri itu akan semakin erat, semakin dekat. Amin, saudara sekalian, ya. Karena Tuhan yang menciptakan perkawinan ini, karena Tuhan yang menyatukan dua orang ini, saudara sekalian, ya. Dengan kata lain, ya, jadi kita jadi lebih erat lagi hubungannya. Kalau masing-masing suami atau istri dekat dengan Tuhan, keduanya akan semakin erat, saudara sekalian, ya. Dan untuk erat dengan Allah atau intim dengan Allah, nah otomatis harus ada beribadah bersama-sama seperti pagi hari ini, beribadah bersama-sama, kemudian mempunyai persekutuan yang khusus, ya, dengan Tuhan, ya. Ada mesbah keluarga juga, persekutuan pribadi, dan kemudian penuh dengan ketaatan dan takut akan Tuhan, saudara sekalian, ya. Di Mazmur 25 ayat 12-13 dikatakan, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Amin. Dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Jadi dengan kata lain, orang yang takut akan Tuhan, ya, kita erat dengan Tuhan, kita harus penuh dengan takut akan Tuhan, dalam arti kita mau dekat, kita
respect dan kita mau mengikuti segala perintah-perintah dan juga peringatan-peringatan dari Tuhan ya saudara sekalian. Di sini dikatakan kepadanya, orang yang takut akan Tuhan adalah kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Jadi dibimbing oleh Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan akan selalu dibimbing oleh Tuhan, dikenan oleh Tuhan. Dan orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Anda mau bahagia? Nah, kalau orang bahagia, Tuhan Yesus katakan, siapa yang berbahagia? Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan tekun melakukannya. Amin, saudara sekalian. Dan kemudian anak cucunya akan mewarisi bumi, saudara sekalian ya. Dan kemudian Argo bacakan Efesus 5 ayat 22 sampai 23, kemudian Efesus 5 ayat 25 Argo. Efesus 5 ayat 22 sampai 23. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Efesus 5 ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Argo. Nah, untuk pagi ini judulnya adalah membentuk keluarga damai. Amin, saudara sekalian. Keluarga damai ya, saudara. Memang gak gampang, tapi harus ya, karena memang ya Tuhan Yesus membawa visi misi kasih dan damai. Amin. Ya, jadi yang pertama untuk membentuk keluarga damai adalah tadi yang pertama kita pupuk hubungan atau relasi kita, hubungan kita dengan Tuhan yang erat. Amin. Kita pupuk hubungan kita dengan Tuhan. Dan yang kedua ini kita pupuk hubungan dengan pasangan kita dan anggota keluarga lainnya, saudara sekalian. Di Efesus 5 ayat 22 sampai 23 dikatakan untuk para istri, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh, saudara sekalian. Kemudian untuk para suami, Efesus 5 ayat 25 dikatakan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Kemudian masih untuk para suami, di Kolose 3 ayat 19, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Masih juga kepada bapak-bapak, tapi juga kepada anak-anak ya. Efesus 6 ayat 1 sampai 4 dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ya, saudara sekalian. Nah, untuk kita memupuk relasi dengan pasangan, saudara sekalian, antara suami dan istri, yang harus dilakukan adalah selalu dalam kasih mula-mula. Dengan kata lain ya selalu sayang-sayangan, cinta yang membara. Amin, saudara sekalian ya. Jangan cintanya jadi pudar ya, saudara sekalian. Nanti istrinya makin tua atau makin punya anak jadi badannya berubah, suaminya berubah, sayangnya. Jangan begitu, saudara sekalian ya. Sayang-sayangan, cinta-cintaan, cinta itu harus dipupuk dan harus membara terus, saudara sekalian ya, harus membara. Saya 47 tahun ya bernikah dengan Pak Paryaji ya, saudara sekalian ya, nanti saya cerita deh ya. Aduh ya, tapi ya kita ya selalu, Bapak kan selalu bilang selalu dalam kasih mula-mula selalu ya, saudara sekalian ya. Nah itulah ya, memang harus demikian, harus sayang-sayangan selalu ya. Kalau satunya lagi capek atau marah, atau suami capek marah, ya istri diam dulu, kasih minum, kasih sesuatu, atau jangan tegur dulu
biarkan dia sendiri, kasih ruang kepada suami, ya. Kemudian kita harus ada kasih sayang, ya. Kemudian kemesraan, saudara sekalian, dalam kasih mula-mula selalu mesra. Itu mesra harus, saudara sekalian. Ya nggak ada salahnya kalau naik mobil, bapak-bapak bukain ibunya pintu mobil, ya. Ya kalau gengsi, ya udah ibunya buka sendiri. Tapi nggak ada salahnya, saudara. Itu namanya memupuk kemesraan, memupuk cinta, memupuk kasih sayang, saudara sekalian. Kemudian rela berkorban, ya, korban waktu, korban tenaga, ya, saudara sekalian, korban perasaan juga, ya, kadang-kadang, ya, saudara sekalian, rela berkorban, ya. Kemudian juga mendahulukan kepentingan pasangan kita, ya. Apapun yang kita dahulukan juga, jangan kepentingan kita tetapi kepentingan pasangan kita, dan itu menggembirakan bagi pasangan kita. Dan kemudian juga kebersamaan bersama keluarga, mertua, ipar, adik kakak. Kita suami istri baik tapi nggak ada hubungan baik dengan mertua atau ipar atau apa, itu juga masalah, ya, saudara sekalian. Nah, itu jangan. Jadi kita membangun kebersamaan dengan keluarga besar, ya, saudara sekalian. Dan juga kita punya karakter yang baik, ya, saudara, punya karakter baik. Dan kemudian penuh dengan kebijakan, ya, kita bijaklah, ya, saudara sekalian. Dan kemudian juga kerja keras, artinya tidak malas. Baik suami, baik istri, jangan malas, ya. Suami mungkin kerja di luar cari uang, ya, untuk kehidupan, dan istri betul-betul juga kerja keras membina rumah tangga, mengurus rumah, mengurus anak-anak, ya, saudara sekalian. Nah, itu kita pupuk hubungan, ya, dengan pasangan, ya. Dan itu nanti kalau ini semua dijalankan akan beres, ya, saudara sekalian, ya. Ya, yang penting damai, mesra, sayang-sayangan, ya. Ya, jangan ada hentakan, kata-kata hentakan, kata-kata tinggi, bentak-bentak, itu jangan, saudara sekalian, hindari, ya. Nanti kita bicarakan, ya. Nah, kemudian Argo bacakan yang kedua tadi, kita pupuk relasi hubungan dengan pasangan dan anggota keluarga. Yang ketiga Argo bacakan Mazmur 28 ayat 1 sampai 3, Argo. Mazmur 28 ayat 1 sampai 3. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru. Janganlah berdiam diri terhadap aku, sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku, apabila aku berteriak kepadamu minta tolong, dan mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang maha kudus. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik, ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya, tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Demikian firman Tuhan. Ya, makasih Argo. Mazmur 128 ayat 1 sampai 3 katakan, kepadamu ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru. Jangan